Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sahabat Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama kita, mengapa kita berqudwah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kemarin kita pernah membahas mengapa kita berqudwah, mengambil petunjuk kepada para nabi dan para rasul. Saat ini insya Allah kita akan membahas mengapa kita harus berqudwah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan banyak di sekeliling kita, banyak sanak saudara kita, banyak teman kita, banyak umat Islam pada saat ini mengidolakan, bahkan meniru, mencontohi, dan menjadikan suri tauladan untuk mereka bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan yang baik untuk kita, untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Kita selain mengidolakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik, barometer kita untuk menjadikan kita hamba yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, "Hadhihi al-ayatul karimah aslu at-ta'assi." Ayat ini menjadikan dasar mengapa kita harus berqudwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita di dalam rumah tangga kita, di dalam kegiatan kita, bahkan di dalam hidup kita untuk menjadikan hidup yang sukses di dunia dan akhirat. Sahabat Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang pertama adalah dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akmal al-hayah, kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, sebagai suri tauladan untuk umat, dikarenakan Allah jadikan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi barometer untuk kita, menjadi suri tauladan untuk kita. Sehingga jikalau kita melihat kehidupan kita tidak dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak permasalahan, maka kembalilah kita dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita membuka sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Yang kedua, sahabat Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan ta'atan li amrillah, dikarenakan itu adalah bentuk ketaatan kita terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan, ada petunjuk yang harus kita ambil. Agar apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sehingga kita termasuk orang-orang yang mengharapkan ridho dan rahmat petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sukses di yaumil akhir. Sahabat al-ain dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya kenapa kita harus berqudwah mengambil petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hati-hatilah bagi siapa orang yang melanggar perintahku. Perintah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan untuk kita. Maka hati-hatilah bagi siapa-siapa yang tidak mengambil suri tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah bagi siapa orang yang mengidolakan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil petunjuk, mengambil qudwah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia dapatkan? Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hatilah bagi siapa orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang tidak menjalankan perintah Allah, mengambil petunjuk, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladannya, hati-hatilah. Antusibahum fitnah, akan ditimpahkan sebuah fitnah yang besar yang menjadikan hidupnya berantakan, hidupnya susah. Au yusibahum adzabun alim, akan ditimpahkan kepadanya azab yang sangat pedih. Di dunia dia akan mendapatkan hidup yang ma'isyatan dhanka, hidup yang sempit, yang susah. Di akhirat dia akan ditimpahkan azab yang sangat pedih. Sahabat al-ain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga, mengapa kita harus mengambil petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus berqudwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu li'asmatillahi azza wa jalla lahu, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaganya dari zalal, dari perbuatan kecil, dari perbuatan yang buruk. Allah menjaganya dari akhlak-akhlak yang buruk. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari akhlak yang buruk, sehingga kita dapat menjadikan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, sebagai suri tauladan kita. Sahabat al-ain dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, mengapa kita harus berqudwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam al-ibar. Dikarenakan di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari, banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita kulik, banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita dapatkan untuk membenahi kehidupan kita. Dan yang kelima, mengapa kita harus menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam petunjuk untuk kita? Mengapa kita harus berqudwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syartun al-falah wan nasr. Dikarenakan ketika kita berqudwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah syarat kesuksesan, kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Sahabat al-ain dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir,
mengapa kita harus berqudwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwatan fi kulli ahwalina. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan untuk kita di setiap aspek kehidupan kita. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah pun menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah akhlaknya Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.